Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga sopirnya mengantuk, truk tangki LPG terguling di jalur nasional di Mojokerto. Lima preman di Surabaya yang mengaku anggota Ormas dibekuk polisi karena menyewakan lahan milik orang lain. Momen Idul Adha, jasa pengasahan pisau di Kediri laris manis. Usai menabrak median jalan, truk tangki LPG terguling di Jembatan Brantas, Mojokerto. Bangkai truk tangki yang melintang di tengah jalan menyebabkan kemacetan panjang di jalur nasional. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tergulingnya truk ini. Sopir beserta kernet hanya mengalami luka ringan. Kemacetan panjang yang terjadi di jalan nasional dari Surabaya Madiun maupun sebaliknya menyebabkan Satlantas Polres Mojokerto Kota memberlakukan sistem kontraflow pada arus lalu lintas. Kecelakaan tunggal ini berawal saat truk tangki LPG yang dikemudikan Bagus 42 tahun melaju dari arah Surabaya ke Kediri. Diduga sopir mengantuk, truk tiba-tiba oleng ke kanan hingga menabrak median jalan hingga terguling. Beruntung muatan 15.000 liter gas LPG tak sampai meledak, meski sempat muncul percikan api dari tangki yang terseret beberapa meter. Jalanan gelap, ada sorotan dari depan, nabrak batas tengah itu. Arah dari mana ini, Mas? Arah dari Surabaya ke Kediri. Arah dari Surabaya? Ya. Muatan apa ini, Mas? Muatan gas, Pak. Nggak mengantuk, Mas, ya? Ya, dikit, Pak. Tapi posisi sadar. Oh, jadi mengantuk ya? Habis Sendirian, Mas? ada helpernya. Oh, berdua? Helper tidur. Oh, ya. Berdua berarti ya? Ya, Ada luka-luka, Mas? nggak ada, alhamdulillah. Mobil tangki kemudian dievakuasi Satlantas Polres Mojokerto menggunakan mobil derek. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. 5 preman yang mengaku anggota sebuah ormas diringkus aparat Polrestabes Surabaya. Mereka ditangkap karena menduduki lahan milik orang lain, kemudian menyewakannya. Kelima tersangka yang dibekuk masing-masing berinisial MS, B, AA, IZ, dan M. Kelimanya memiliki peran dan tugas berbeda dalam menjalankan aksinya. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Aris Purwanto, modus yang dilakukan para pelaku adalah mencari lahan kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Lokasi itu kemudian diberi penanda berupa bendera ormas. Karena pemilik lahan tidak ada di tempat, lahan itu disewakan ke orang lain. Ada 3 lokasi di kawasan Keputaran Surabaya yang diduduki pelaku. Bahwa lahan itu dikuasai oleh mereka. Di sini ada tulisan FPMI, ya, ditempel di situ. Kemudian lahannya dikuasai dan juga tempat itu disewakan kepada beberapa orang, ya, untuk sebagai tempat kios jualan. Selain itu juga di tempat itu juga dia melakukan terkait dengan penguasaan lahan. Dengan cara dia mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut. Setelah itu barang itu dijual keloakan karena pemiliknya tidak ada di tempat. Kemudian satu tempat lagi dia tempati lahan itu, dia kuasai dengan memasang bendera itu, kemudian disewakan lagi kepada pihak-pihak penjual. Sementara itu, dari hasil penyelidikan polisi, ormas yang menaungi para pelaku ini tidak terdaftar resmi di Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur atau ilegal. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis dan terancam dijerat hukuman 7 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Ya, seorang ustadz di Jember diringkus polisi karena mencabuli 4 santriwatinya yang masih berusia di bawah umur. Ironisnya, perbuatan asusila itu dilakukan di musola dengan dalih agar santri pintar mengaji. AS digelandang penyidik ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Polres Jember.
Guru agama warga Pakosari Jember ini diringkus polisi karena diduga telah mencabuli 4 santriwatinya. Seluruh korban masih di bawah umur. Ironisnya perbuatan keji itu dilakukan pelaku di musola saat mengajar mengaji. Pelaku membujuk dan merayu para korbannya dengan dalih agar pandai mengaji. Perbuatan bejat pelaku terbongkar setelah salah satu warga memergokinya hingga kemudian menyerahkannya ke polisi. Perkara berkaitan dengan kasus persetubuhan maupun pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji, dan tepatnya TKP-nya di Desa Pakosari dengan 4 korban, yang mana 4 korban itu masih di bawah umur semua, usia 11 sampai 13 tahun, yang mana penanganannya sampai saat ini masuk dalam tahap penyidikan dan tersangka sudah kita lakukan penahanan di Polres Jember. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Alih-alih ikut menjaga keamanan, seorang satpam kompleks perumahan di Jember justru membobol sejumlah toko dan mencuri berbagai jenis barang. Pelaku diringkus di sebuah rumah indekos setelah kabur karena wajahnya terekam kamera pengawas saat beraksi. Polisi menggerebek pelaku berinisial LM di sebuah rumah indekos di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Pria berusia 40 tahun, warga desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Jember itu bersembunyi di rumah ini setelah aksinya membobol toko ponsel terekam kamera CCTV dan tersebar luas di media sosial. Pelaku yang pasrah tak berkutik digelandang ke Mapolsek Mayang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan terungkap, selama 3 bulan terakhir pelaku sudah 7 kali membobol toko dan berhasil menggondol sejumlah barang, mulai dari ponsel, obat-obatan pertanian hingga tabung gas LPG. Pelaku masuk ke toko incarannya dengan cara mencongkel pintu maupun jendela menggunakan linggis kecil. Pelaku ternyata juga residivis dan baru sekitar 6 bulan lalu keluar penjara karena kasus perampasan ponsel. Membobol toko dan warung di 2 kecamatan 7 TKP. Modusnya seperti apa? Modusnya dia dengan mencongkel pintu masuk, mencongkel pintu dengan linggis, dengan obeng sebanyak 7 TKP di 2 kecamatan itu. Setelah itu dia sempat melarikan diri dan kita berhasil mengamankan di tempat kosnya. Barang bukti yang disita kan? Barang bukti yang dapat kita sita, yang dapat kita amankan adalah 1 karung pakan ayam, mie goreng, alat-alat dia merusak pintu, linggis tentu saja, obeng, terus 1 buah senjata tajam berupa celurit. Selain besi linggis yang digunakan mencongkel toko serta senjata tajam, polisi juga menyita barang hasil curian yang belum sempat dijual. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Polisi menjerat pria yang membunuh karena sakit hati lantaran sang kekasih dikomentari tak senonoh saat live TikTok di Banyuwangi dengan ancaman hukuman mati. Pasalnya tersangka dianggap merencanakan pembunuhan kepada korban karena sebelumnya membeli senjata tajam. Kuncoro Dedi Saputro, pria berusia 22 tahun, warga desa Wuringin Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, ditetapkan sebagai tersangka dan diancam pasal pembunuhan berencana oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Banyuwangi. Kasus pembunuhan ini terjadi karena tersangka Kuncoro sakit hati kepada korban Widiantoro, usia 20 tahun, karena melontarkan komentar yang menghina kekasih Kuncoro saat live TikTok. Tak terima dengan komentar tersebut, korban diminta datang oleh tersangka ke sebuah warung. Saat berada di warung tersebut, korban dianiaya oleh pelaku dengan senjata tajam hingga tewas. Hasil penyelidikan polisi, tersangka diduga telah merencanakan pembunuhan dengan membeli senjata tajam secara online dan sengaja dibawa untuk menghabisi pria yang telah menghina kekasihnya tersebut. Ya, jika melihat dari penjelasan pelaku dan saksi-saksi yang lain bahwa
ada jeda waktu, ada perencanaan waktu sekitar 2 hari dari setelah live TikTok, kemudian pelaku merencanakan bertemu dengan korban melalui penelusuran akun media sosialnya, sehingga terjadilah pertemuan di tanggal 31 Mei tersebut. Ini yang kami maknai juga ada dugaan tentang pembunuhan berencana. Sebagai barang bukti, polisi menyita sajam jenis kerambit, baju, dan telepon seluler. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Memperingati Hari Lingkungan Hidup, puluhan relawan dari komunitas bersih sungai di Sidoarjo turun ke sejumlah titik sungai yang dipenuhi banyak sampah. Tak hanya menyingkirkan sampah, sampel air juga diambil untuk dites kadar pencemarannya. Tak hanya memungut sampah plastik di sejumlah bantaran sungai, para relawan juga melakukan edukasi kepada warga agar tidak membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai. Kegiatan yang dilakukan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu bertujuan agar gerakan bersih sungai bisa berlanjut menjadi sebuah gerakan kolektif berskala besar oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain membersihkan sampah, relawan membantu tim laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Sidoarjo untuk mengambil sampel air sungai untuk dites mutu air serta kadar pencemarannya. Hasil uji sampel itu akan digunakan untuk menentukan langkah penanganan pencemaran air. Komitmen kita semua dengan masyarakat itu juga harus lebih ditingkatkan lagi, bahwa merawat sungai itu, menjaga sungai itu bukan hanya sekedar bebas sampah gitu ya, tetapi bagaimana kualitas air sungai ini nanti kan juga akan bisa tercapai, karena itu kan salah satu indikator dari yang namanya indeks kualitas lingkungan hidup. Itu yang terdiri dari 3 aspek ya, kualitas air, tanah, dan udara. Nah, setidaknya nanti air di Sidoarjo itu sedapat mungkin itu pencemarannya itu kan bisa diantisipasi, dikurangi. Merawat sungai bukan sekedar urusan memunguti sampah dari sungai, namun upaya menjaga kualitas lingkungan hidup agar sungai bisa lestari menjadi sumber kehidupan. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.